enough for the whole. Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Person of Interest season pertama episode kedua. Scene dibuka oleh seorang pria yang baru saja memasuki sebuah lift bersamaan dengan dua orang pria berjas yang telah berada di dalam terlebih dahulu. Ketika pintu hendak tertutup, ternyata Riz muncul masuk ke dalam dan ikut bersama rombongan turun menggunakan lift. Di dalam sana, Riz langsung mencoba berbaur dengan salah satu pria. Di sana Riz bertanya, apakah bunga yang ia bawa untuk istrinya tercinta? Pria itu pun mengangguk. Lalu Riz kembali berkata bahwa ia mengira istrinya menyukai mawar. Karena Riz berusaha untuk ikut campur ke dalam urusannya, pria itu pun marah. Ia tanpa bertanya terlebih dahulu langsung memecat Riz apabila ia bekerja di dalam perusahaan miliknya. Tetapi Riz menjelaskan bahwa tak selamanya seorang wanita yang diselingkuhi oleh pria akan berdiam diri. Terkadang terdapat beberapa wanita yang rela untuk menyewa sepasang pria agar mencelakai suaminya sendiri. Mendengar hal tersebut membuat kedua orang pria yang berada di belakangnya merasa tersindir. Namun saat mereka hendak mengeluarkan pistol, Riz telah menyadarinya terlebih dahulu sehingga ia berhasil membunuh mereka berdua dan menyelamatkan pria tersebut dari bahaya. Setelah misi selesai, Riz langsung menelepon Finch untuk kembali bertanya akan kasus baru yang mesin telah temukan. Karena ia akan sangat amat tertarik dengan kasus terbaru setelah ia berhasil menyelamatkan nyawa dari seorang pria yang berselingkuh dari istrinya. Tanpa Finch sadari, mereka melakukan panggilan telepon dalam jarak dekat karena Riz sedang mengikutinya. Tetapi tanpa Riz sadari pula, rupanya Finch ternyata menyadari semua yang Riz lakukan. Ketika Finch mengubah arah jalannya, Riz kehilangan arah dari Finch dan ia menegaskan bahwa mereka akan bertemu sesuai jadwalnya, bukan mengikuti jadwal dari Riz untuk mengikuti keberadaannya. Di satu sisi, Carter kembali menangani suatu kasus misterius yang lagi-lagi dilakukan oleh pria berjas. Kali ini Carter berhasil menebak sebelum pihak polisi sebelumnya hendak menjelaskan kronologi pembunuhan terhadap dua orang pria. Kembali kepada Riz dan Finch yang telah bertemu. Di sana Finch menjelaskan jika mesin telah berhasil melacak seorang gadis berusia 15 bertahun bernama Teresa Whitaker. Masalahnya adalah ternyata Teresa diduga telah tewas beserta keluarganya 2 tahun yang lalu. Riz menduga mungkin saja kini mereka sedang mengejar seorang hantu. Sementara itu, seorang pria terlihat sedang mendatangi sebuah gedung tinggi yang dimana itu adalah menjadi tempat persembunyian dari Finch untuk menyendiri. Finch yang sedang berolahraga terpaksa menghentikan aktivitasnya karena ternyata perusahaan miliknya kembali berhasil memenangi penghargaan. Saking senangnya menyendiri, Finch ternyata mempekerjakan seseorang untuk berpura-pura menjadi pemilik perusahaan. Tetapi Finch tak mempekerjakan orang asing karena anak buahnya pun mengetahui sistem yang dimiliki dan diciptakan oleh Finch itu sendiri, termasuk mesin yang khusus diciptakan untuk pemerintah. Finch menjelaskan jika sistem hanya mendeteksi keberadaan manusia menurut nomor keamanan sosial saja. Padahal mesin tersebut jauh lebih hebat daripada apa yang orang-orang ketahui. Setelah itu, Finch kembali bertemu dengan Riz di sebuah sungai. Finch diberikan sebuah dokumen mengenai kematian Teresa yang terakhir kali terlihat di sungai tersebut. Kuat diduga ayah dari Teresa yang bernama Grant adalah seorang pengelola real estate. Ia mengelola 14 bangunan dan pada suatu hari Grant mengajak keluarganya untuk berkeliling menggunakan perahu. Menurut informasi dari polisi, Grant menembak istri dan anaknya lalu membunuh dirinya sendiri. Kini masalahnya adalah polisi hanya menemukan mayat dari Grant dan istrinya saja, sedangkan jasad dari Teresa belum pernah ditemukan. Hal ini membuat Finch ingin menegaskan bahwa mesinnya tak pernah salah dan ia yakin Teresa masih hidup. Namun apabila mesinnya benar dan Teresa masih hidup, maka kemungkinan besar ia tak akan bertahan lama. Karena masih membutuhkan bantuan dari polisi, Riz pada akhirnya menghampiri seorang rekan bernama Lionel. Masih ingatkah kalian dengan polisi satu ini? Melihat keberadaan dari Riz lagi saja sudah membuat Lionel merasa muak. Namun dia juga harus berterima kasih karena Riz pula yang menyelamatkan nyawanya.
Tanpa basa-basi, Reese langsung menyuruh Lionel untuk mencarikan file mengenai kasus bunuh diri yang dilakukan oleh Grant Whittaker 2 tahun lalu di pantai Bowery. Setelah meminta bantuan kepada Lionel, Reese kembali menghampiri Finch untuk berdiskusi tentang mengapa Teresa bisa selamat dari kejadian pembunuhan itu. Padahal menurut pandangan Reese, apa yang Anya lakukan merupakan pembunuhan profesional. Finch berkata lain, mungkin saja memang benar saat itu Teresa tak berada di tempat kejadian. Pada akhirnya, Reese meminta bantuan pada Finch untuk mewawancarai bibi dari Teresa, sementara ia akan mencari keberadaan seseorang anak bernama Deacon yang merupakan teman dari Teresa ketika ia masih kecil. Saat itu Finch bergegas menghampiri bibi dari Teresa dengan berpura-pura sebagai pengacara untuk asuransi milik keluarga mereka. Dengan sedikit basa-basi, Finch menemukan informasi bahwa sebenarnya pihak keluarga tahu jika mereka memakamkan peti yang kosong pada nama dari Teresa. Karena saat itu pihak kepolisian memberitahu jika jasadnya akan musnah seiring waktu, meskipun mereka tak berhasil menemukannya. Di satu sisi, Reese telah menemukan anak yang ia cari. Lalu dirinya memperlihatkan lencana dan memintanya untuk memberitahu di mana keberadaan dari Teresa. Anak itu tentu marah saat Reese menabraknya begitu saja. Ia juga menjawab jika Teresa telah tewas. Lalu Reese mendapat sinyal dari ATM terdekat yang menandakan keberadaan dari Teresa. Dan benar saja, saat Reese melihat ke arah sekitar, ia melihat Teresa sedang mengambil beberapa uang di ATM. Sebenarnya saat itu ia hendak mengejarnya, tetapi sayang Reese kehilangan jejak dari Teresa. Lalu ia langsung segera pergi menghampiri Finch di kantor miliknya yang rata-rata semua karyawan di sana tak tahu jika sebenarnya Finch adalah bos mereka. Karena mereka tahu Finch hanyalah seorang karyawan biasa sama seperti mereka. Pada saat pertemuan terjadi, mereka langsung saling berbagi informasi. Reese pun memberi kabar baik pada Finch bahwa ia bisa memastikan Teresa masih hidup. Semua kebutuhannya ditopang oleh aksi licik yang Teresa gunakan, yaitu skimmer. Ia berusaha untuk mencuri uang milik orang lain dari kartu ATM milik mereka. Setelah Finch menyuruh Reese untuk pergi, ia kembali menemui Lionel yang telah siap untuk membantunya. Kali ini mereka akan pergi ke sebuah tempat yang menyediakan pembunuh bayaran. Tanpa rasa takut sama sekali, Reese menghampiri toko tersebut dan masuk ke dalam. Dan memang pada awalnya ia kembali dikeluarkan oleh para pegawai di sana. Tetapi saat Reese masuk kembali, ia langsung membantai pembunuh bayaran tersebut dan berhasil menemukan satu nama. Reese bergerak dengan cepat. Ia langsung menghampiri pembunuh bayaran itu untuk mencari tahu siapa yang menyuruhnya membunuh keluarga Grant Whittaker. Setibanya di penjara, Reese dipersilakan untuk berbicara dengannya. Di awal perbincangan, pembunuh bayaran tersebut mengaku tak tahu siapa itu Reese dan tak mau berbicara apapun dengannya. Namun saat Reese bertanya tentang mengapa dirinya tak membunuh seorang wanita bernama Teresa, barulah pembunuh bayaran itu tahu maksud tujuan dari Reese menghampirinya. Perlu diperjelas, pembunuh bayaran itu memiliki prinsip untuk tak membunuh anak-anak maupun seorang wanita. Itulah alasan mengapa ia membiarkan Teresa hidup, dan memang para kliennya pun tahu akan fakta tersebut. Setelah mendapatkan informasi, ia bergegas untuk pergi dari penjara agar bisa kembali bekerja. Tak lama kemudian, Finch meneleponnya untuk memberitahu bahwa ia telah melacak beberapa transaksi yang dilakukan oleh Grant. Di salah satu transaksinya, terdapat sebuah perusahaan janggal bernama Landell yang dimana perusahaan itu bekerja sama dengan Grant untuk mengelola sebuah real estate. Lantas Reese langsung pergi ke perusahaan tersebut. Di sana ia memantau salah satu gedung kantor dan menemukan orang yang tak pernah sama sekali ia sangka, yaitu Derek, paman dari Teresa itu sendiri. Belum sempat Reese menginvestigasi, Finch memberitahunya jika ia baru saja mendeteksi kartu yang digunakan oleh Teresa, sehingga ia menyuruhnya untuk mencari Teresa terlebih dahulu. Ketika Reese tiba di sana, memang benar Teresa sedang bertransaksi, namun ia berusaha untuk kabur dari kejaran Reese karena takut serta tak mempercayai dirinya. Saat Reese hendak membujuk Teresa, tiba-tiba seorang pria yang entah datang dari mana ikut campur ke dalam urusan mereka dengan cara menodongkan senjata. Beruntung, Reese memiliki refleks yang sangat baik. Ia langsung melancarkan serangan balik hingga terjadi pertengkaran yang tak bisa dipisahkan. Baik Reese maupun pria misterius itu saling melontarkan serangan satu sama lain sebelum pada akhirnya Reese berhasil menembak pria itu berkali-kali hingga tak berdaya. Kemudian Reese berusaha untuk mengejar Teresa dan mencoba membuktikan bahwa ia hanya memiliki niat untuk melindunginya saja. Dan pada akhirnya Reese membawa Teresa ke apartemen. Di sana ia berkata jika semua aman dan akan ada seseorang yang menemaninya. Orang itu adalah Finch.
Sementara Reese, ia merasa harus bertemu dengan seseorang terlebih dahulu. Dan rupanya saat itu Reese menculik Derek untuk menggali informasi tentang kematian Grant Whittaker saat keluarga. Derek mengaku ia tak pernah memiliki masalah dengannya. Keluarga mereka pun terbilang cukup baik sebelum akhirnya Landell datang untuk mengusik lahan milik mereka. Sebenarnya mereka telah memiliki kesepakatan, tetapi ternyata Grant berpikir lebih jauh untuk melepas beberapa real estate-nya, terlebih perumahan itu beratasnamakan Teresa Whittaker. Inilah alasan mengapa Teresa diincar oleh banyak orang, karena mereka ingin merebut real estate milik ayahnya sendiri. Saat mendengar nama dari Teresa disebutkan, Derek seakan tak percaya jika keponakannya masih hidup karena ia bisa melihat secara jelas keluarga Whittaker dibunuh oleh suruhan dari Landell yang ingin dengan sengaja menguasai rumah tersebut. Reese yang tak mau berbicara apapun dengan Derek hanya menyuruhnya untuk mengakui segala perbuatan yang ia lakukan agar membersihkan nama dari keluarga Whittaker. Di dalam apartemen, Finch mencoba untuk menjelaskan siapakah dirinya dan apa tujuan dirinya menyembunyikan Teresa. Finch juga memberitahu jika sebenarnya bibi Teresa masih sangat merindukan keberadaannya karena ia masih menyimpan foto kebersamaan mereka ketika Teresa masih sangat kecil. Flashback pada tahun 2007, kali pertama Finch menciptakan mesin pencarian orang tersebut. Salah satu rekannya sempat tak percaya dengan perkembangan mesin itu. Bahkan ia merasa mesin itu sangatlah bodoh dan mereka tak mungkin bisa melindungi semua banyak orang dengan cara bermodalkan mesin saja. Karena Finch yang masih percaya akan karya ciptanya mulai memberitahu jika mereka tak harus saling melindungi semua nyawa, karena hanya orang-orang terpilihlah yang harus mereka selamatkan. Mesin itu juga telah terbukti kehebatannya dengan menggagalkan lusinan ancaman teroris negara, sehingga ia sangat yakin ciptaannya pasti akan berguna. Sementara itu, Derek yang baru saja pulang ke rumahnya tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran dari pembunuh bayaran Landell yang masih mencari keberadaan dari Teresa. Karena saat itu Derek masih enggan memberitahu di mana keberadaannya, dengan terpaksa sang pembunuh bayaran menurunkan senjata demi mengancamnya. Di satu sisi, Reese menelepon Finch untuk memberitahu bahwa Landell memanglah gila. Mereka tahu nilai rumah yang dibeli oleh ayah Teresa itu senilai $50 juta dan mereka menginginkan itu semua. Kini ia akan memantau pergerakan Landell yang dipimpin oleh Calhoun ke suatu tempat. Setibanya di sebuah tempat rahasia, Reese bisa mendengar perbincangan mereka berdua yang ingin tanah milik Teresa segera direalisasikan. Kembali pada Derek, karena masih bungkam dengan semua informasi yang ia miliki, pada akhirnya ia pun dibunuh dengan pistol redam. Bodohnya adalah ketika Teresa yang saat itu hilang dari pengawasan Finch mencoba untuk menelepon bibinya, sehingga sang pembunuh bayaran yang telah melacak telepon tersebut bisa mengetahui di mana keberadaan dari Teresa. Reese yang masih bertugas tanpa diduga dan ragu menabrak mobil yang dikendarai oleh Calhoun. Di sana ia menyuruh kepada Calhoun untuk menelepon anak buahnya agar tak membunuh Teresa. Tetapi sayangnya ia berkata jika semua terlambat karena semua telah diselesaikan. Perkataan Calhoun membuat Reese panik. Ia langsung menelpon Finch untuk memberitahunya bersembunyi agar sang pembunuh bayaran tak bisa menemukan keberadaan mereka. Karena masalahnya adalah orang suruhan dari Landell telah mengetahui keberadaan mereka berdua. Dan benar saja, Finch bisa melihat pembunuh bayaran itu perlahan memasuki lorong. Finch berusaha untuk mengecohnya dengan cara mematikan semua lampu. Namun naas, pembunuh bayaran itu masih bisa menemukan keberadaan mereka. Dan Finch yang pincang tak bisa berlari kencang untuk melindungi Teresa sehingga mereka memutuskan untuk berlari hingga menuju ke arah jalan buntu. Perlahan, pembunuh bayaran itu mendekati mereka dan saat Teresa berpas-pasan dengannya, sebuah tembakan sebanyak 2 kali datang dari arah seberang menembak pembunuh bayaran itu hingga tak bernyawa. Dan tembakan tersebut adalah ulah dari Reese yang datang di waktu yang tepat. Pada akhirnya nyawa Teresa dan Finch pun berhasil diselamatkan. Lalu Scene bergerak pada Carter yang mendapat telepon dari Reese. Di sana Reese berkata jika ia ingin mereka bertemu agar Carter tahu siapa dirinya. Pada esok harinya, Carter telah menyiapkan beberapa agen untuk memantau siapa sebenarnya pria berjas misterius itu. Tetapi nampaknya Reese terlalu pintar karena ia hanya ingin menitipkan Teresa kepadanya. Sedangkan Reese dan Finch berada di kejauhan memantau Carter yang perlahan membawa Teresa pergi. Setelah Teresa berada di kantor, ia langsung dipertemukan dengan bibinya yang langsung memeluk Teresa seerat mungkin. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Reese yang datang inisiatif ke kantor milik Finch. Namun disampainya di sana, ternyata salah satu pegawai memberitahu jika Harold, nama samaran dari Finch, telah dipecat oleh atasan mereka. Dan tak lama kemudian Finch mulai menelpon Reese. Ia ingin mempertegas bahwa hanya Finch lah yang akan menghubungi Reese jika ia membutuhkan sesuatu.
Rupanya Vince tahu Rhys selama ini membututinya, lalu Vince membuang semua berkas miliknya dan pergi begitu saja. Terlihat dari pendiri perusahaan yang telah dinyatakan tewas pada tahun 2010. Dan pembahasan mengenai series Person of Interest pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah series ini cukup menarik untuk diikuti? Berikan komentar positif kalian di kolom komentar. Beri kami ulasan mengapa series ini menarik bagi kalian dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, tekan tombol subscribe serta tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.